Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terima, salam terima, salam terima, 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 terima. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habibil aliyil adim Sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati para guru besar, para dewan guru, para dewan pelatih, para ketua-ketua padepokan, para kesepuhan, para mini sepuh, serta seluruh anggota yang tergabung di dalam satu wadah perguruan pencak silat Tumbu Banten. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, sampai hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, sehingga kita masih bisa ketemu muka, masih bisa bermuajah sekaligus bersilaturahim di dalam rangka persiapan diklat atau pendidikan dan pelatihan pelatih silat Tumbu Banten. Yang kedua, katakan yang kedua, karena diklat yang pertama dilaksanakan tanggal 2 sampai tanggal 3 Agustus 2019. Itu diklat yang pertama. Jadi sekali lagi, diklat pertama dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019. Itu diklat yang pertama, sama seprovinsi Banten. Pada diklat yang pertama, seperti apa yang sudah pernah saya katakan, bahwa diklat yang pertama itu semuanya mendapatkan sertifikat dan semuanya lulus. Namun pada diklat kali ini, semua peserta diklat insya Allah mendapatkan sertifikat, namun tidak semua peserta diklat mendapatkan sertifikat pelatih. Paham yang dimaksud? Maksudnya tidak semua peserta layak menyandang predikat pelatih di pundaknya. Layak atau tidak nanti menyandang predikat pelatih itu tergantung, yang pertama tergantung dari kalian semua. Kenapa saya katakan tergantung dari kalian semua? Kalau dari awal kita bersama-sama di sini persiapan untuk diklat penuh dengan keseriusan, penuh dengan disiplin, insya Allah bismillah pasti hasilnya akan baik. Tapi belum tentu lulus. Kenapa? Kriteria kelulusan nanti ada di guru besar dan dewan guru. Namun saya percaya dan yakin kalau dari awal penuh dengan disiplin, penuh dengan semangat di dalam rangka persiapan untuk diklat di bulan Desember, saya yakinnya pasti semua gerakan dikuasai dengan baik dan sempurna, dalam arti kata perfect, pasti karena selalu diikuti dengan penuh disiplin. Penilaian apakah layak atau tidaknya menjadi pelatih itu berada di guru besar dan dewan guru. Mutlak lulus atau tidaknya, predikat pelatih atau tidaknya, penilaiannya mutlak dari guru-guru besar dan dewan-dewan guru. Paham ya? Nggak ada bisa jorok menyogok, nggak akan bisa. Abah Madi salah satu guru besar disogok dengan rokok, nggak akan mempan. Abah Minggu disogok dengan uang pun tidak akan mempan. Kemudian Kang Jauri sebagai dewan guru disogok dengan uang pun tidak akan mempan. Kenapa? Karena memang sudah komit. Kita akan mencetak pelatih silat Tumbu yang memang
penuh dengan disiplin dan semangat serta dedikasi yang tinggi. Jadi tidak asal-asalan nanti. Sertifikat dapat nggak kami sebagai peserta? Insya Allah dapat. Maaf, sebagai peserta dapat, sebagai peserta diklat. Tapi sekali lagi tidak akan semua peserta diklat mendapatkan sertifikat plat. Kalau yang nanti dinilai oleh guru besar dan dewan gurunya harus dipahami dulu. Harus dipahami dulu. Pada tahun 2019 kami mencoba dari DPP, dari Dewan Pimpinan Pusat Perguruan Pancasila Banten, kami mencoba diadakan diklat. Maksud dan tujuannya waktu itu, waktu yang pertama diklat, maksud tujuannya agar supaya seluruh padepokan yang tergabung di dalam satu wadah Perguruan Pancasila Banten jurusnya sama. Tujuannya ke sana waktu di awal. Waktu di awal di tahun 2019, tepatnya di bulan Agustus, tujuannya untuk menyamakan jurus yang berada di padepokan padepokan. Itu yang pertama. Diklat yang pertama maksudnya. Namun diklat kali ini di samping untuk menyamakan jurus yang berada di padepokan-padepokan, karena ini kan banyak padepokan-padepokan yang baru dan masuk ke keluarga besar terumbu, ya banyak kan. Nah, di samping yang tadi saya katakan tadi untuk menyamakan jurus di semua padepokan, juga untuk mencetak pelatih yang disiplin dan tangguh, agar supaya kami tidak kekurangan para pelatih, baik pelatih putra maupun pelatih putri. Paham juga sampai di sini? Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau tanyakan? Biar paham dulu, tujuannya untuk apa. Jadi Dewan Pimpinan Pusat musyawarah beberapa minggu yang lalu, kebetulan di rumah musyawarah untuk mengadakan diklat yang insya Allah akan dilaksanakan di bulan Desember. Selanjutnya, bagi yang tidak lulus, bagaimana? Pertanyaannya itu kan ya. Bagi yang tidak lulus menyandang predikat pelatih, itu bagaimana? Tetap berfungsi dan kita hargai. Dalam arti kata penghargaannya itu tetap dia menularkan, bisa melatih di padepokan asalnya. Paham? Namun tidak berhak melatih di padepokan yang lain. Paham? Ini harus dipahami dulu. Jadi tetap ada gunanya. Kalau gitu yang tidak lulus gak ada gunanya. Tetap ada gunanya, ada manfaatnya untuk khususnya di padepokannya. Jadi bagi yang tidak lulus jangan berkecil hati. Tetap manfaat dan maslahat untuk di padepokannya. Karena kalau tidak dimanfaatkan, padepokan yang berada, padepokan yang dia duduki, padepokan di mana dia tempat berlatih, jurusnya nanti tidak akan sama. Nah, menyamakan jurus ini kalau suatu saat terumbu diminta, sering saya katakan ini, kalau suatu saat terumbu diminta 5.000 rampak silat terumbu, karena semua padepokan sudah sama jurusnya, kan kita tinggal kumpul bareng, oleh sedikit di masing-masing padepokan kumpul bareng untuk rampak silat terumbu. Itu diantaranya. Namun jurus yang berada di padepokan jangan dihilangkan dan tidak boleh dihilangkan, tapi wajib padepokan yang gabung dari padepokan manapun, kalau gabung dengan kami, gabung dengan keluarga besar Terumbu, wajib hukumnya untuk mempelajari jurus yang sekarang sedang kalian pelajari. Paham ya? Namun tidak boleh menghilangkan jurus yang sudah ada di padepokannya. Awas, kadang-kadang ada yang salah paham.
Berarti secara logika setiap padepokan menambah wacana atau menambah jurus, pengetahuan jurus. Iya. Berarti semua padepokan diuntungkan menambah pengetahuan jurus tiap-tiap padepokan. Selanjutnya ini tak kalah pentingnya, tidak kalah pentingnya, baju yang kita pakai logonya apa? Terumbu. Sekali lagi jawab yang tegas dan jujur. Terumbu, kaos atau baju yang kita pakai, baju apa? Saya tanya, jawab yang jujur. Saya tanya sekali lagi, jawab yang jujur. Apakah kalian akan setia pada terumbu? Apakah kalian akan setia pada terumbu? Apakah kalian akan menukar kaos terumbu dengan kaos lainnya? Jawab yang jujur, jawab yang tegas. Terumbu, 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 terumbu. Ampura, emosional. Maksudnya saking haru. Saya mendengar langsung dari kalian bahwa kalian siap setia untuk mempertahankan terumbu. Maksudnya kejadian kemarin, ambil hikmahnya. Tidak akan saya bukakan panjang lebar di sini, mungkin sudah pada tahu. Monggo kalau mau manjat, monggo. Misalkan pada pokan sebat diajak manjat, menghibur misalkan dari paguran yang lain, ya kira-kira gitu. Monggo aturan. Hubungan silaturahmi tetap harus kita jaga. Namun jangan copot baju terumbu dari badanmu. Jangan lepas baju terumbu dari pakai badanmu. Jangan kau lepas. Kejadian kemarin sekali lagi ada hikmahnya. Kita harus tetap CP Kang Aup jangan napik obah ya, napik rubah. CP Abang Madu napik rubah, napik robah. CP Kang Aup napik obah. Kalau sudah terumbu tetap terumbu. Makanya kenapa diadakan yel-yel terumbu tadi, diantaranya agar supaya ada giroh, ada semangat, juga agar supaya terus nancep di hati sanubari kalian. Sudah tertanamkan terumbunya jauh ke lubuk hati masing-masing individu anggota perguruan Pancasila Terumbu Banten, supaya nancep masuk ke lubuk hati yang paling dalam. Kenapa? Makanya di tiap-tiap padepokan kalau sebelum latihan, di samping berdoa dulu atau pemanasan dan berdoa, tolong para pelatih gaungkan kata yel-yel terumbu seperti yang sering digaungkan di sini. Yang berikutnya, ketua pelaksana tadi mengatakan, ketua pelaksana diklat ini Kang AU sudah ditunjuk syawara mufakat Kang Auf atau nama lengkapnya Fakhrul Roji. Beliau sebagai ketua panitia pelaksana diklat. Tadi sudah gamblang mengatakan itu ranahnya panitia. Saya tidak akan turut campur, saya hanya merestui saja. Itu karena itu ranah panitia. Monggo panitia bagusnya kumaha agar supaya pelaksanaan ini berjalan dengan lancar. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya hanya ingin mengetuk hati sanubari kalian yang paling dalam. Kalau memang kita keluarga besar perguruan Pancasila Terumbu Banten, ya tetap kita harus setia kepada paguran, kepada terumbu. Kalau sudah berbicara harus setia, kaos yang melekat, baju yang melekat, kaos terumbu dan baju terumbu yang melekat jangan dicopot. Paham ya? Terumbu bisa besar bukan oleh saya,
terumbu akan besar boleh, bukan oleh Abah Mahdi, Abah Minggu, Kang Jahuri dan yang lainnya, para dewan guru. Terumbu akan besar, kita semua bareng-bareng membesarkan terumbu. Saya demen ke terumbu. Saya katakan kepada Pak Silmi Karim waktu acara beberapa minggu yang lalu bahwa inilah Pak Silmi, inilah Pak Dirut terumbu Banten. Kami masih sangat tradisional, kami masih militan sekali, militansi kami tinggi. Pak Silmi, Pak Silmi menanyakan apa yang dikatakan militansi Pak Yodi. Yang pertama, kejadian kemarin, karena militansi kita masih kuat, masih kokoh, masih tinggi, sehingga antara yang satu dengan yang lainnya saling mengingatkan, jangan seperti itu lagi. Napik seperti mengatakan, saling mengingatkan. Satu. Yang kedua, saya katakan ke Pak Silmi bahwa tentang militansi terumbu ini sangat tinggi, sangat kuat. Yang kedua, tanpa dana kalian jalan datang ke sini, didanain nggak oleh ketua panitia, oleh Kang Ma'ruf datang ke sini, didanakan nggak oleh langsung oleh saya sebagai penanggung jawab ketua dewan pimpinan pusat rehabilitasi terumbu, didanakan nggak oleh saya. Itu salah satu bukti bahwa kita masih militan. Pertahankan itu, pertahankan. Ini sedang berbicara keluarga besar perguruan Pancasila terumbu. Saya perhatikan oleh kita, agak panjang dikit nggak apa-apa ya. Perhatikan oleh kita, kalau setiap padekan mengadakan, setiap padekan mengadakan acara, kita datang banyakkan bareng-bareng ya, dari semua padepokan. Padepokan sebat senang mengadakan acara, semua datang. Padepokan Raja Wali Sakti sedang mengadakan acara, semua datang. Padepokan Macan Kedatan sedang mengadakan acara, semua datang. Itu yang harus dipertahankan. Datangnya itu didanai tidak? Didanai tidak? Tidak. Itu semangat dari kita ini, dari bawah ini sangat luar biasa. Semangat itu yang saya temukan sangat luar biasa. Tahankan persatuan dan kesatuan kita agar supaya tetap terjaga, persatuan dan kesatuan kita agar tetap utuh sesuai dengan logo yang kamu pakai, logo terumbu Banten yang rantai yang tidak terputus ya. Di logo itu kan ada rantai yang tidak terputus ya, rantai yang tidak terputus itu menandakan persatuan dan kesatuan kita utuh. Pertahankan itu. Kalau itu kita bisa pertahankan, insya Allah bismillah, seperti yang saya katakan tadi, terumbu ke depan akan lebih baik, terumbu ke depan akan lebih jaya, terumbu ke depan akan lebih maju, terumbu ke depan akan lebih bersatu dan kokoh. Kalau sudah bersatu pasti kokoh, tidak ada yang bisa menggoyang-goyang. Jadi sekali lagi, diklat ini seolah akan dilaksanakan pada bulan Desember di 2021. Diklat yang pertama dilaksanakan pada Agustus 2019. Jadi ini diklat yang kedua. Ini agar supaya peserta diklat mengetahui. Ini diklat yang kedua kali yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Perguruan Pancasila Terumbu. Maksud tujuannya tadi sudah saya sampaikan. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Mohon maaf kalau ada hilaf dan salah, atau ada perkataan yang saya tidak berkenan di hati dulur-dulur sebanten. Hampura lahir batin, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.